risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada qadha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ya'lamu an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai pada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, bapaknya seorang, ibu-ibunya banyak. Tadi kita sama-sama telah membaca surat Jin, Al-Jin, dan ini adalah salah satu surat yang memang khusus membicarakan tentang jin. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sebagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk buat kita semua, maka Al-Quran itu setelah dibaca maka harus kita tadaburi. Maka pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita tadaburi setidaknya surat Al-Jin ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin ini di ayat yang pertama berfirman kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan tentunya ini kepada kita semua sebagai umatnya, di mana di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Di ayat yang kedua, yang memberi petunjuk kepada kami jalan yang benar, lalu kamu beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Jadi ayat ini menegaskan bahwa pertama, makhluk Allah itu bukan hanya manusia saja. Jadi ada bangsa jin, ada bangsa malaikat. Nah, kadang-kadang kita lebih senang, lebih paham ketika kita membicarakan tentang malaikat.
Tapi kalau berkenaan dengan jin, biasanya kita ini suka merinding biasanya. Lebih terkesan takut kalau kita membicarakan jin. Nah, jin adalah makhluk Allah yang pada saat Nabi Adam diciptakan itu termasuk di dalamnya. Ada di sana pada saat Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat termasuk jin. Jadi ceritanya kayak gini, misalkan kalau kita bisa ibaratkan dalam satu ruangan ini ada guru laki-laki, ada guru perempuan, ada kepala sekolah gitu. Nah, ketika kepala sekolah bilang, "Ibu-ibu, dewan guru, hari ini saya mau ngangkat seorang pemimpin buat ibu-ibu. Nah, ini dari laki-laki gitu." Nah, kemudian yang ibu-ibu, yang perempuan protes. Kepala sekolah ngapain jadiin pemimpin dari laki-laki itu? Karena udah jelas nanti kedepannya bakalan bikin kacau gitu. Bikin rusuh. Bahkan bisa jadi pada berantem dan pada bunuh-bunuhan. Jadi seolah-olah jin pada saat itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi seolah-olah jin itu udah tahu masa depan. Lah dari mana jin bisa memprediksi seperti itu? Maka akhirnya kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya kamu itu nggak tahu apa yang aku tahu gitu. Jadi eksistensi jin itu sudah ada semenjak bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan. Bahkan akhirnya kemudian muncul tuh buku dari ahli tasawuf, Agus apa ya waktu saya lupa, yang menyatakan apakah Adam manusia pertama. Jadi apakah betul Adam itu manusia pertama? Agus Mustafa kalau nggak salah bukunya itu. Sehingga prediksinya adalah kalau Adam itu manusia pertama, maka tidak mungkin jin itu tahu bahwa ketika Allah menjadikan Adam itu sebagai seorang khalifah, diprediksi bahwa akan menciptakan kekacauan bahkan pertumpahan darah, pembunuhan. Maka melalui salah satu ayat itu, Agus Mustafa itu menyatakan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Jadi ada manusia-manusia yang lain sebelum Adam, tapi namanya nggak ada, tapi semuanya disebutnya Adam gitu. Nah, Adam satu itu diambil tuh sama Allah, dijadikan pemimpin untuk manusia di muka bumi. Makanya akhirnya jin itu bisa menyatakan, mengapa engkau ciptakan Adam sebagai seorang khalifah, yang jelas-jelas Adam itu bakal menciptakan kerusakan dan pembunuhan. Karena jin itu melihat ada manusia-manusia yang lain selain Adam yang dijadikan oleh Allah sebagai seorang khalifah. Ini hanya cerita tasawuf saja kalau yang itu. Nah, berkaitan dengan jin, ibu-ibu sekalian, jadi betul bahwa di zaman Nabi Muhammad saja itu sudah ada jin yang beriman, yang datang kepada Nabi Muhammad untuk minta diajarkan tentang kalimat-kalimat Allah, dan kemudian dia mengajarkan kepada kaumnya. Berkaitan dengan kehidupan jin sama persis kehidupan jin itu dengan kita. Dia ada dari jenis laki-laki, dia ada dari jenis perempuan. Ada yang kafir, ada juga yang mukmin. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan kepada kita kalau kita makan daging ada tulangnya itu, jangan dimakan juga tulangnya. Kadang-kadang kita rakus, dagingnya dimakan, tulangnya dikeletuk juga. Yang garing mah ya iya. Iya. Apalagi ayam tulang lunak itu, sama tulang-tulangnya kita makan semua. Padahal ketika tulangnya itu tidak kita makan, kemudian disimpan atau ditaruh di tempat yang baik, maka di alam jin itu tulang berubah lagi tuh jadi daging, berdaging lagi. Dan jin-jin kafir itu sukanya ya tulang-tulang binatang, anjing, yang tulang-tulang yang dikubur di tempat jorok itu, di WC atau di ini.
Nah, maka karena kehidupan jin dengan kita itu sama, dia juga punya istri, dia juga punya anak gitu. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang membedakan itu karena alamnya saja. Alam kita dengan alam jin itu berbeda. Hijabnya itu dimensinya berbeda. Nah, jamaah sekalian, bahkan ketika kalau kita mungkin pernah ngalamin kalau sholat tahajud sendirian di rumah, tiba-tiba ada sedikit-sedikit merinding begitu, itu nggak usah khawatir, berarti ada jin muslim yang mungkin ikut berjamaah dengan kita. Bahkan dulu ada videonya, film apa namanya, yang makmum, perempuan sholat, dia takbir, dia ikut takbir, dia ikut ruku, dia ikut ruku, pas dia bilang assalamualaikum, dia juga assalamualaikum. Jadi ketika kita sholat sendiri tahajud, ketika kita merasa ada yang mengikuti kita, maka biarkan. Itu satu. Kedua, boleh jadi memang itu adalah jin muslim yang ikut dengan kita sholat berjamaah. Yang terakhir ibu-ibu, ini di ayat yang ke-6, ini kita loncat saja karena ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fajaduhum rohaqo." Dan sungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tapi mereka, jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Tapi kalau ada di antara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang dalam kehidupannya berinteraksi dengan jin, bahkan lebih cenderung merasa aman, merasa tentram ketika bersama dengan jin, sungguhnya ini adalah perbuatan yang berdosa, musyrik. Sama saja, dukun juga gitu. Saya cerita pengalaman. Ada salah satu keluarga di Sawangan, saya tidak sebutkan Sawangan belah mananya. Ketika dia memiliki guru, kemudian dia lebih percaya apa yang disebutkan gurunya. Jadi gini, ketika anaknya sakit panas, itu pasti ini gangguan jin. Ini pasti dikirim orang. Ketika keluarganya ada yang sakit, itu selalu saja percaya apa yang disebut oleh gurunya bahwa ini adalah kiriman orang lain. Jadi gurunya berinteraksi dengan jin, kemudian dia menjadi muridnya, dan dia selalu percaya apa yang dikatakan oleh gurunya berkaitan dengan jin. Jadi kalau ada di antara kita, nauzubillah, karena insya Allah kita adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah yang jauh dari perkara-perkara tahyul, bid'ah, dan hurafat. Tapi kalau ada dari anggota keluarga kita yang lain atau tetangga kita yang hidupnya berkolaborasi dengan jin, merasa dia yang mengendalikan jin, dia bisa memerintah jin, padahal sungguhnya bukan dia yang mengendalikan jin, tapi dia yang dikendalikan jin. Jauhkan dari orang-orang yang memberikan amalan-amalan, suruh baca ini, baca itu, puasa sekian hari, puasa putih, mandi di kali tengah malam. Itu tolong hindari, karena sungguhnya ini adalah perbuatan musyrik. Jangan sampai, atau karena kita ingin punya jabatan, kita ingin punya kekuasaan, biasanya gampang sekali. Nah, ini juga bukan saya alami, saya tahu. Jadi pada saat kemarin Pileg 2019, saya hampir saja terjerumus juga itu. Jadi bantuin jin. Disuruh pulang ke Banten, disuruh nungguin orang, disuruh beli minyak, suruh mandi. Ya, tapi saya nggak lakuin. Saya 3 kali diajak, tapi saya nggak mau. Alhamdulillah. Coba itu kalau diikutin tuh mandi, minyaknya juga mahal, 200.000, kecil banget. Jadi kali itu jadi. Tapi dan saya akhirnya tahu ternyata orang-orang yang dipileg itu rata-rata seperti itu, tidak memandang partai semuanya. Bahkan kata yang ngajakin itu katanya dari partai itu datang, dari partai A, partai B itu datang, dan tidak murni. Jadi intinya jangan pernah kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita berkolaborasi dengan jin. Sebab jin itu juga bisa menjerumuskan kita. Dan terakhir, jangan sampai kita ketika bermimpi ditemui jin, kemudian jin itu mengaku Nabi Muhammad SAW, kita percaya. Karena kejadiannya sudah banyak, salah satunya di Depok. Itu yang Ahmad Musadek, itu orang yang merasa ditemui oleh malaikat Jibril. Mungkin di antara 100 kali pertemuan dengan jin, 99 itu jinnya ngomong atau memerintahkan kepada kebaikan. Jangan lupa sedekah, jangan lupa sholat tahajud, hormati orang tua. Tapi lama kelamaan mungkin yang ke-100 atau ke-101 dia bisa mengaku saya adalah Jibril. Kamu sesungguhnya adalah nabi yang terakhir. Itu yang dialami Ahmad Musadek, Lia Eden, kemudian juga Imam Mahdi yang dari Pengasinan, Pasir Putih. Terakhir itu Imam Mahdi yang dari Pengasinan. Itu karena dia merasa menerima wahyu dari malaikat Jibril. Jadi intinya, kalau kita ingin betul-betul yakin bahwa yang kita temui adalah Nabi Muhammad, maka ketahuilah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad dari Al-Quran dan hadis. Dan juga jangan mudah percaya ketika kita ditemui dalam mimpi orang-orang yang berjubah ngasih amalan itu, sesungguhnya mereka adalah untuk menyesatkan kita. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah wawasan dan keilmuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.